Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattah ya alim. Iftah lana futuhal 'arifin, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu majelis pengajian Masjid Al-Hasanah yang saya hormati, para pengurus, para tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, para santri dan santriwati yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian, mari kita terlebih dahulu buka kajian kita ini dengan membaca Ummul Quran, dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama kita yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan membaca shalawat tibbil qulub satu kali. Al-Fatihah ala niyati as-sahalah wal jamal fi kulli al-umur ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil 'inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ustadina ولمعلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ ابن القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ ابن عطاء الله السكندري وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي الملك الحسني وإلى روح الشيخ سراج الدين بن هجي محمد وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Hikam karya Al-Imam Syekh Ibn Athaillah Sekandari pada halaman yang ke-31 pada hikmah yang ke-41 pada baris yang ketiga dari atas. Qala al-muallif la tarhalu min kaunin ila kaunin fatakuna ka himarir raha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilayhi huwa alladhi irtahala anhu walakin arhala minal akwani ilal mukawwini wa inna ila rabbikal muntaha.
La tarhalu min kaunin ila kaunin. Jangan engkau berjalan dari satu keadaan menuju ke keadaan yang lain. Jadi kalau kita punya urusan dunia, jangan melarikan diri urusan dunia itu kepada urusan dunia yang lain. Makanya bahasa hikmahnya ini la tarhalu min kaunin ila kaunin. Kalau kamu berada di suatu keadaan, jangan lari ke keadaan yang lain. Kenapa? Fatakuna kahimarir raha yasir. Seperti apa? Seperti berjalannya keledai yang mengitari gandum. Jadi itu kan Pak, ada keledai itu kan. Apa namanya untuk penggiling gandum itu? Orang dulu kan pakai keledai menggiling gandum itu. Semacam apa namanya? Kayak macam sumur itu. Jadi gandum itu dimasukkan ke dalam tempatnya itu, kemudian keledai yang mengitari apa itu? Tempat itu. Dan adalah wal makanul ladzi irtahala ilaihi wal ladzi irtahala anhu, dan adalah yang berjalan ia kepadanya itu yaitu yang berjalan ia daripadanya. Artinya apa? Baliknya ke situlah. Tidak ada perubahan. Apa maknanya? Bahwa kita itu beramal, perlu amalan kita itu lillah. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Bukan karena pengen dilihat. Bukan karena pengen didengar. Nanti kita ini Pak, bakal mempertanggungjawabkan semua amal kita ini di hadapan Allah. Makanya disebutkan la tar'alu min kaunin ila kaunin. Jangan kamu itu beranjak pergi dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maknanya apa? Kita itu dari urusan dunia ke urusan dunia itulah. Harusnya walakin arhala ilal minal akwani ilal mukawwin. Tetapi hendaknya kamu itu bepergian dari suatu keadaan kepada yang menciptakan keadaan. Jadi tujuan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah semata-mata ikhlas karena Allah. Kita tengok ulama-ulama kita dulu. Mana ulama-ulama kita yang ikhlas sampai sekarang namanya masih dikenang. Kita lihat Al-Imam Malik. Kenal Imam Malik Pak? Pernah dengar nama Imam Malik? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Wafat 150 Hijriah. Jadi Imam Malik ini dulu pada zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur disuruh oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Mansur ketika Abu Ja'far Al-Mansur mendengar kajian hadis. Karena Imam Malik ini ahli hadis. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah ini ahlul ra'i. Saking hebatnya Imam Malik itu kagum-kagum Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, wahai Syekh Al-Imam Malik, kalau seperti itu pengetahuanmu, engkau kumpulkan beberapa hadis Nabi, itu dibukukan dalam satu kitab. Tapi Imam Malik ketika itu belum ingin. Kenapa? Karena Imam Malik ini orangnya teliti. Seperti juga Imam Bukhari, orangnya teliti. Dikumpulkan beberapa tempat hadis-hadis Nabi SAW kemudian ditulis oleh Imam Malik. Dan itu beliau menulisnya bukan untuk dunia. Bukan untuk tenar. Bukan untuk menjadi orang terkenal. Kayak saya buat kitab ini supaya saya terkenal nanti. Tidak. Itu Imam Malik bukan seperti itu tipenya. Imam Malik menulis Al-Muwatta itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya ditulislah, selesailah kitab itu, diberi nama dengan kitab Al-Muwatta. Dan alhamdulillah sampai sekarang Al-Muwatta itu disyarah oleh para ulama-ulama kita. Imam Bukhari itu menulis Sahih Bukhari itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Tidak ada karena untuk dunia. Beliau kumpulkan. Bahkan ini Imam Bukhari. Bahkan dalam ada seorang murid Imam Bukhari namanya Imam Al-Firbari. Beliau pernah mengaku, Imam Bukhari ini pernah mengaku kepada muridnya. Apa kata Imam Bukhari? Ma wada'tu fi kitabis sahihi hadisan. Aku tidak meletakkan satu hadis pun dalam kitab sahihku. Illa ightasaltu qabla dhalika wa salli rak'atain. Aku tidak meletakkan satu hadis pun dalam kitab sahih, melainkan aku mandi dulu sebelumnya dan aku salat 2 rakaat. Saking ikhlasnya Imam Bukhari menulis hadis Nabi, sebelum menulis hadis dalam kitab Sahih Bukhari itu beliau mandi dulu, kemudian salat 2 rakaat. Itu Sahih Bukhari sampai sekarang masih disyarah oleh para ulama. Salah satu syarah yang paling terkenal itu judulnya Fathul Bari, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan banyak syarah-syarah Sahih Bukhari yang lainnya. Itu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis mandi salat 2 rakaat. Nulis lagi satu hadis mandi salat 2 rakaat. Kalau seandainya, saya berpikir juga, kalau seandainya Imam Bukhari dalam satu hari menulis 20 hadis dalam kitab sahihnya, berarti Imam Bukhari mandi 20 kali sehari. Salat 2 rakaat 20 kali. Makanya ini menjadi dasar kalau saya nih Bapak Ibu, kalau kita punya keinginan apapun itu bentuknya, menuliskah? Contoh Imam Bukhari, sebelum hajatnya itu diterima oleh Allah, dia ibadah dulu, dia ikhlas dulu karena Allah Subhanahu wa taala, mandi dulu. Bersih suci jasadnya ini, baru dia salat 2 rakaat. Setelah itu baru dia minta hajatnya kepada Allah, dia tuliskan hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau mau kepengen ada hajat, contoh Imam Bukhari ini. Banyak lagi kita contoh ulama-ulama yang lain. Itu karena ikhlas. Yaitu jangan engkau berjalan dengan himmah, dengan keinginan kuatmu, daripada sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan seperti bahwa engkau mengerjakan amal karena menuntut derajat yang tinggi. Maknanya kalau kita beramal jangan minta surga, jangan dikeluarkan dari neraka. Sering saya sampaikan. Tapi banyak ulama-ulama tasawuf mengatakan kalau kita beramal karena ingin masuk surga atau karena takut neraka, maka amalan itu bisa dikatakan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukan lillah. Itulah maknanya bahwa kita itu berlari dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Berlari dari dunia menuju kepada dunia juga. Dan beroleh tinggi daripada segala maqam hingga tiada berkehendak kepada dunia karena menghendaki akhirat. Maka bahwasanya yang demikian itu kurang dalam hal dan bercampur dalam ikhlas amal. Ikhlas itu tidak ada campur apapun. Kalau masih ada campurannya, itu berarti bukan ikhlas. Ikhlas nih ngasih nih, ikhlas. Kalau bukan karena kau, saya tidak ada ikhlas juga. Karena kau lah nih, saya ikhlas. Kan itu berarti ada campur yang lain tuh. Karena kau minta nih, saya ikhlas lah. Kalau si Anu tuh minta, tidak ada saya ikhlaskan tidak nih. Atau ada orang kebetulan di depan rumah kita ada manggo misalnya. Ada manggo. Manggo ini kita sayang nih, ya tak? Atau rambutan atau macam-macam buah-buahan depan rumah kita itu. Sayang dengan buah nih. Buah ini tidak begitu matang, masih kuning, belum merah nih. Kalau rambutannya. Ada orang hitam datang ke rumah kita.
Pak, boleh tak saya ni minta manggo tu sikok beh. Ngidam saya ni, lagi ngidam. Kita nyebut apa? Kalau bukan karena kau tu ngidam tak ada aku berkasih juga ni. Lah, aku ikhlaskanlah. Nah, itu masih ada campurnya tu. Artinya kalau dia ngidam kita tak ngasih juga. Nah, artinya ikhlas itu tidak ada campur apapun. Itu baru namanya ikhlas. Makanya suratul Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Murni kul huwallahu ahad. Murni bahwa Allah itu esa, tidak ada campur apapun. Nah, itu maknanya. Maka jagalah amalan kita ini dari segala kotoran-kotoran yang dapat merusak ibadah kita. Makanya Al-Imam As-Sanhaji, Muhammad As-Sanhaji itu mengarang kitab namanya Al-Ajrumiyah. Al-Jurumiyah. Ini kitab Nahu. Ya, santri pernah dengar ya? Kitab Jurumiyah nih. Kalau di seberang nih namanya Jurumiyah. Kitab Jurumiyah. Kitab Nahu. Hafal tak? Hafal. Dulu kalau Ustaz waktu di pondok dulu itu dia hafal itu. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa ya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Itu dia hafal, Pak. Kalau tidak hafal, tidak dapat nilai. Jadi Imam As-Sanhaji ini mengarang kitab Jurumiyah, kitab Nahu. Beliau lahir tahun 672, wafat tahun 723. Namanya aslinya Muhammad bin Muhammad Al-Ajurrum As-Sanhaji. Uniknya, beliau ini tidak pernah terpikir sebenarnya untuk mengarang kitab Jurumiyah ini. Tapi ada hasrat niat kepingin, maka dia tulis. Ingat, beliau hanya menulis adalah akhlasul lillah. Ikhlas karena Allah. Makanya Imam Al-Kafrawi dalam syarah Jurumiyah itu menceritakan seperti itu. Bahwa setelah ditulis kitab Jurumiyah ini sampai selesai, maka beliau tidak mempromosikan. Kalau kita biasanya kan kalau sudah ngarang buku, ngarang kitab itu dipromosikan. Tapi anehnya Al-Imam As-Sanhaji tidak mempromosikannya. Dia buang ke laut itu kitab. Sudah ditulis, dibuangnya ke laut. Namun sebelum dibuang ke laut, beliau mengatakan, in kana khalisan liwajhillahi ta'ala fala yablu. Jikalau kitab ini aku tulis ikhlas karena Allah Ta'ala, maka niscaya kitab ini tidak basah kena air. Wah, dibuangnya ke laut. Kalau kita buang sesuatu ke laut, itu tidak bakal ketemu lagi. Tidak tenggelam, hanyut dia. Ini karena ulama yang ngarang kitab Jurumiyah ini, beliau mengatakan in kana khalisan liwajhillahi ta'ala la yablu. Kalau kitab ini ya Allah saya ikhlas. Kalau memang kitab ini ditulis dengan ikhlas karena Engkau ya Allah, maka niscaya kitab ini tidak basah dan bakal ditemukan lagi. Ternyata memang betul kitab itu setelah dimasukkan ke dalam lautan, ke dalam air, tidak ada satupun kitab itu basah. Karena kenapa? Liwajhillah. Ikhlas karena Allah. Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang nanti ketika dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya tentang beberapa macam apa yang dia punya. Semuanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat, nanti di akhirat ada 3 orang. 3 orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama asyuhada. Pertama orang yang syahid di jalan Allah.
Yang kedua al-alim awil qari. Orang yang alim atau orang yang baca Quran, qari. Yang ketiga orang yang kaya. Itu semuanya datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil satu-satu. Pertama yang dipanggil orang yang mati syahid. Hei engkau ke sini kata Allah. Apa nikmat Allah yang sudah engkau gunakan di jalan Allah? Kata syuhada ini, saya sudah menggunakan seluruh anggota tubuh saya untuk berperang di jalan Allah. Untuk berperang di jalan engkau ya Allah. Apa kata Allah? Engkau berperang itu bukan karena Allah. Bukan karena aku kata Allah. Tapi engkau berperang supaya ingin disebut orang yang gagah, orang yang berani. Engkau berperang supaya ingin disebut orang yang hebat. Engkau berperang supaya ingin disebut orang yang pintar. Maka orang ini diseret masuk neraka. Panggil lagi orang kedua. Hei engkau, siapa orang kedua ni? Orang alim. Hei engkau, apa nikmat Allah yang sudah engkau perbuat untuk jalan Allah? Maka orang alim mengatakan, saya sudah mempergunakan ilmu saya untuk baca Quran, untuk ngajari orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bohong. Engkau menggunakan ilmumu itu hanya semata-mata untuk riya. Supaya dikatai orang hebat, supaya disebut pintar. Maka diseret ke neraka. Yang ketiga orang kaya. Hai engkau orang kaya, apa yang nikmat Allah apa saja yang kau gunakan di jalan Allah? Saya punya harta. Saya sedekahkan harta saya ke sini. Saya sedekahkan harta saya sini, saya bayar zakat saya. Saya sedekahkan, infakkan ke sini. Saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, engkau bohong. Engkau gunakan hartamu itu bersedekah supaya ditengok orang kalau orang kayu. Supaya disebut orang kalau kita ni orang berada. Supaya disebut orang supaya kita ini adalah orang yang berduit, orang yang beruang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeret tiga orang ini semuanya ke dalam neraka. Karena kenapa? Karena satu penyakitnya. Apa itu? Riya. Ingin ditengok orang, tidak ikhlas karena Allah. Maka upayakan setiap kita pengajian ini adalah karena ikhlas karena Allah. Saling ingat mengingatkan. Mudah-mudahan kita semua ini pengajian kita ini jadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Kalau kamu berharap ingin berjumpa dengan Allah, ingin berjumpa dengan Rabbmu, ingin berjumpa dengan Tuhanmu, falyamal 'amalan shalihan, maka beramal saleh. Apa amal solehnya? Banyak amal solehnya. Pengajian ini termasuk amal soleh. Puasa kita termasuk amal soleh. Ingat orang yang di dalam kubur saja ingin balik karena untuk beramal soleh. Na'mal solihah inna muqidun. Kami ingin balik ya Allah ke dunia untuk amal soleh. Sedangkan kita berada di atas dunia ini tidak mau beramal soleh. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah. Bagaimana jaga Allah? Menjaga syariat Allah, menjaga segala perintah Allah, menjaga apa yang dilarang Allah. Yahfazka, Allah akan menjagamu. Itu konsekuensi yang kita dapatkan. Balikkan daripada kita menjaga Allah, Allah menjaga kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong Allah, tolong agama Allah, tolong syariat Allah, Allah akan menolongmu. Ada yang menghina agama kita ni, kita tolong, bantu. Setidaknya bantu doa supaya orang yang menghina agama Allah itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susahnya kita ini takut. Ulama-ulama gitu dulu tidak takut sama sekali apapun halangan, apapun rintangannya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Dan segala kaun itu, segala keadaan itu bersamaan dalam keadaannya. Jikalau didapat dalam setengahnya itu anwar sekalipun. Dan barang siapa yang mengerjakan amal karena menuntut derajat yang tinggi pada duniawiyah dan pada ukhrawiyah, maka maksudnya adalah ia berjalan, maka jangan engkau jadikan akuan itu tempat perjalanan bagimu. Jangan jadikan dunia ini tempat kita berlabuh, tempat kita mengambil sebuah tujuan. Maka adalah engkau itu seperti berjalannya keledai yang mengisiri gandum, yang permulaan berjalan daripadanya itu yaitu yang kesudahan berjalan kepadanya. Mulainya dari A sini sampai pula kepada A itu lagi. Terus seperti itu. Artinya kalau kita ini terus mencari kehidupan dunia ini tidak bakal selesai-selesainya. Kita pasti berjalan mengitari itu saja. Kalau kita punya harta, titipkan harta itu ke jalan Allah. Apa itu? Daftarkan diri kita untuk berangkat haji misalnya. Bayarkan zakatnya. Keluarkan sedekahnya, infaknya. Bangun pondok pesantren misalnya. Bangun rumah tahfiz misalnya. Itu semualah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah itu. Tidak akan ada orang hartanya habis karena banyak sedekah. Tidak ada itu. Dan diumpamakan dengan himar itu, dengan keledai itu, daripada terlebih sangat keji dalam hal pekerjaannya bagi yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seakan-akan kita itu seperti keledai. Karena memang manusia itu sifatnya seperti itu, dikasih emas sesuku, nak nyari lagi 3 suku. Dikasih 3 suku, minta 10 suku lagi. Dapat 10, minta lagi, pengen lagi sebesar gunung. Walaupun sebesar gunung itu dikasih, manusia tidak akan puas. Tidak. Karena manusia ini punya nafsu, syahwat. Kita sering ikut itu. Lalu seperti apa yang bagus itu, yang baik itu? Walakin arhala minal akwani ilal mukawwin wa inna ila rabbikal muntaha. Tetapi engkau berjalan daripada segala kaun itu kepada yang mengadakan kaun itu. Berjalan dari satu keadaan kepada yang menciptakan keadaan itu. Dengan sekira-kira engkau angkatkan himmahmu, keinginanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau jadikan segala keinginanmu itu berhenti kepadanya, dan jangan engkau kehendaki lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sahabat Nabi itu yang hijrah ke Madinah. Itu karena ada menikahi seorang perempuan. Artinya karena dunia. Maka sahabat itu digelar dengan hijrahnya Ummu Qais. Artinya hijrahnya seseorang itu karena Ummu Qais, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrahnya itu tidak diterima. Dan engkau jadikan segala himmahmu itu berhenti kepadanya, dan jangan engkau kehendaki lain daripada Allah. Dan tiada yang engkau kenal dalam dua negeri itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak ada yang kita kenal selain daripada Allah. Maksudnya yang dikenali itu yang disembah. Datang pada dokter boleh, tapi nyembah tidak boleh, iya kan? Berobat dengan macam-macam dedaunan boleh. Yang penting bukan nyembah. Kita sujud kepada orang tua itu dalam rangka apa? Karena ada sebagian mengatakan sujud kepada orang tua syirik. Betul itu. Sujud kepada orang tua itu tidak syirik. Sujud itu ada dua. Kata ulama tafsir.
Profesor Quraisy Shihab mengatakan sujud itu ada 2 bentuk. Pertama, sujud dalam rangka menyembah. Yang kedua, sujud dalam rangka penghormatan. Kalau sujud dalam rangka menyembah, ya haram. Selain daripada Allah. Tapi kalau sujud dalam rangka penghormatan, boleh. Saya nak nanya, kita kalau sujud dengan orang tua itu, sampai nyium kaki itu dalam rangka nyembah atau penghormatan? Penghormatan. Boleh? Ya boleh. Mana dalilnya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Kami firmankan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, kata Allah. Sujud kamu kepada Adam. Tu Adam itu makhluk Allah yang sempurna diciptakan. Ada nafsu, ada akal. Fasajadu, maka malaikat pun sujud kepada Adam. Sujud ini dalam rangka bukan menyembah, tapi sujud ini dalam rangka penghormatan kepada makhluk Allah yang lain. Ini dalilnya. Artinya sujud kepada yang lain bukan dalam konteks menyembah. Berobat pakai kalung-kalungan boleh? Boleh. Dengan syarat yang ditulis itu, yang dirajah itu adalah ayat-ayat Al-Quran atau lafaz Allah. Tapi kalau mantra-mantra selain daripada ayat Quran, selain daripada yang tertulis dari hadis Nabi, selain daripada lafaz Allah, selain daripada lafaz Rasulullah, itu tidak dibolehkan oleh para ulama. Pantun-pantun misalnya, ya kan? Batang keduduk bukan batang keduduk misalnya kan, batang keduduk akarnya besar. Saya duduk bukan sembarang duduk, kan? Nah, ada isinya di dalam itu. Boleh? Tak boleh. Makanya dulu guru saya dulu pernah ngasih ijazah dengan saya, Guru Hilmi bin Abdul Majid. Tulis 100 Bismillahirrahmanirrahim dalam satu kertas. Ditaruh di mana? Ditaruh di atas rumah beliau. Untuk apa? Supaya rumah itu sejuk, supaya rumah itu nyaman, supaya rumah itu tidak dimasuki jin, supaya rumah itu tidak dimasuki syaitan, supaya rumah itu tidak dimasuki iblis dan lain sebagainya dari gangguan-gangguan syaitan. Boleh itu, boleh. Takut tuyul masuk rumah misalnya, pakai itu, pasang itu. Itu pagarnya bahasanya. Dalam ilmu apa namanya? Itu pagar. Pagar rumah kita itu. Pagari dengan ayat-ayat Al-Quran. Makanya dalam hadis disebutkan zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Ada 2 makna di situ. Hiasi rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran. Bisa dihiasi dengan kaligrafi atau dihiasi betul-betul dengan kita membaca Al-Quran. Dan tiada yang engkau kenal di dalam 2 negeri, dunia dan akhirat, melainkan kepada Allah. Karena tiada di dalam dunia dan akhirat itu lain daripada Allah. Daripada yang awal dan pada yang akhirnya, seperti firman-Nya yang maha tinggi, wa inna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu juga segala kesudahan pada keadaan. Kembalinya kita semuanya kepada Allah. Allah yang menciptakan kita dari yang tiada menjadi ada, dan kembalinya pula kita kepada Allah. Maka sering kita terjih itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap ada musibah, setiap ada orang meninggal, itu yang kita sebut. Kenapa? Karena Al-Quran menyuruh, qalu alladzina idza asabathum musibah, orang yang kalau kena musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini datangnya dari Allah. Semuanya Allah yang menciptakan. Semuanya Allah yang memberikan. Semuanya Allah yang mengamanahkan. Maka balik pula nanti juga kepada Allah. Jangan merasa bahwa semua yang ada pada kita ini adalah milik kita. Jangan merasa semua yang ada pada diri kita ini adalah kita yang punya. Tapi merasakan bahwa semua yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, semata-mata tidak ada milik kita. Maka ketika diambil oleh yang punya, kita tidak merasakan kekecewaan.
Maka jadikan oleh kamu akan hamba bagi Allah dan sempurnakan oleh kamu akan segala janjinya. Kita ini menghambakan diri kepada Allah. Jadikan diri kita ini sebagai hamba, bukan sebagai raja. Kita ini tidak pernah yang jadi raja. Tidak ada yang jadi raja. Raja di antara sesama manusia baik. Tapi kalau raja sesungguhnya itu hanya Allah. Maka Allah itu dalam Asmaul Husna ada namanya memiliki sifat Al-Malik, Maha menguasai. Sempurnakan olehmu akan segala janji. Kemudian dan jangan engkau kerjakan bagi sesuatu kesibukan yang kembalinya ia kepadamu. Adapun berjalan daripada sesuatu keadaan kepada suatu keadaan itu 3 perkara. Pertama, berjalan daripada perangai yang madmumah kepada perangai yang mahmudah. Kita tahun kemarin mungkin banyak melakukan dosa, banyak maksiatnya, banyak cerita aib orang, banyak menghina orang, misal. Berjalannya kita dari yang madmumah kepada yang mahmudah, itu juga seakan-akan kita berjalan dari sesuatu keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita ikut dengan perintah Allah. Artinya semakin hari ada perubahan baik. Jangan semakin hari semakin jelek. Karena manusia yang jelek itu semakin hari semakin berkurang baiknya, semakin bertambah jeleknya. Yang kedua, berjalan daripada sesuatu keadaan yang kurang kepada yang lebih. Kalau kemarin ibadah kita kurang, tambah. Kalau kemarin salat kita banyak yang bolong, lengkapi. Puasa kemarin diwajibkan 30 hari, 29 hari, ternyata kita puasa cuma 10 hari, lengkapi. Itu ada perubahan namanya. Yang ketiga, berjalan daripada suatu keadaan amal yang hasanah kepada sesuatu yang sawab atas hasanah. Itu dengan beberapa derajat. Kalau kemarin kita berbuat baik, tambah lagi buat baik. Itu makin bertambah namanya. Kalau dalam teori agama, orang yang tetap keadaannya, tidak ada pertambahan, tidak ada perubahan dalam kehidupannya, itu rugi. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari kemarin itu lebih baik, hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama baik dengan hari kemarin, maka dia merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Kalau dalam teori berdagang kan, kalau sama tu balik modal namanya. Kalau modal 10.000 dapat 10.000 balik modal, kalau bahasa gitu. Tapi kalau dalam teori agama, kemarin sama, tahun iko sama, itu rugi. Harusnya ada perubahan. Maka yang awal itu, yang pertama itu apabila ada ia dengan nisbah iktisab, berusahanya dia, perangai yang hamidah itu pada halnya kasih bagi kesempurnaannya dan benci bagi yang kurang barang yang tiada bagi Allah. Senang kita kepada kesempurnaan Allah, sehingga kita memasukkan sifat Allah itu dalam kehidupan kita. Dan kita benci kekurangan orang-orang yang disebut, kekurangan orang-orang yang lain sebut itu kepada Allah. Dan yang kedua itu hamidah pada dirinya. Betapa apabila melihat dia akan memberi manfaat daripada dirinya, tiada daripada yang mengadakannya,
maka yaitu mahjub dengan dia, maka bahwasanya dirinya itu akuan tiada memberi mudarat dan tiada memberi manfaat. Diri kita ni tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali daripada Allah. Tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah. Dan yang ketiga itu mahmudah daripada sesuatu wajah dan madmumah daripada suatu wajah, seperti ikhlas daripada darul fana kepada baqa, dan adalah ia sejahtera daripada azab. Maka wajah yang madmumah itu kesibukannya daripada bagian nafsunya, daripada musyahadah kepada Tuhannya, dan tiadalah demikian itu daripada hal orang yang arif. Dan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala itu daripada segala kainat dengan melihat mukawwinnya, yaitulah yang dituntut, dan inilah kesudahan-kesudahan perjalanan orang yang memiliki tujuan yang disebut dengan muntaha. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada hikmah yang 42 pada malam Rabu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan terus untuk mengaji, istiqamah untuk mengaji, dan apa-apa yang kita niatkan, apa ada pada hajat kita ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amaliyah kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita dengan pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.